Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Ramadan bersama Ilmu Hadis. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber yaitu Bapak Indal Abror selaku Kaprodi Ilmu Hadis dan juga Mbak Amelia Monika Dizi sebagai Ketua HMPS Ilmu Hadis. Mungkin sebelum kita melanjutkan pengobrolan kita, mungkin saya baiknya kita membuka masker dulu. Oh iya, biar kelihatan ya. Iya. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih Ramadan menurut perspektif ilmu hadis gitu. Nah, menurut Bapak apa saja sih kesibukan para sivitas akademika ilmu hadis selama bulan Ramadan ini, Bapak? Ya, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang baik ya, baik yang dilakukan oleh dosen maupun juga pastinya juga mahasiswa, apalagi mahasiswa ilmu hadis yang paham betul dengan teks hadis man soma Ramadona imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, atau teks hadis yang lain mangkoma ya, barang siapa yang berpuasa, atau yang teks yang kedua adalah barang siapa yang melaksanakan qiyam lail. Pasti para dosen sivitas akademika termasuk di dalamnya mahasiswa banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang menunjang ke arah spiritual. Kalau umpamanya dosen, kalau dulu sebelum pandemi itu ya pasti jauh lebih aktivitasnya lebih banyak, tetapi begitu pandemi kita memang sepakat dari teman-teman dosen itu sedikit membatasi. Jadi kalau dulu itu kita bisa menerima, dosen-dosen itu melaporkan ke prodi itu bisa menerima sampai 20 sampai 25 kali ceramah dan imam taraweh. Begitu juga subuh, itu paling tidak ada yang bahkan berani ngambil di atas 25 kali itu. Hampir tidak istirahat gitu. Tapi sekarang ya bagaimanapun juga, apalagi yang usianya seperti saya sudah di atas 50 itu membatasi. Jadi maksimal kita kemarin sepakat untuk prodi, untuk dosen-dosen itu rata-rata maksimal di angka 20 gitu. Saya sendiri membatasi di angka 15 ya, biar bisa istirahat satu hari aktif, satu hari menjadi pendengar. Itu mahasiswa saya kira kan juga kebanyakan mahasiswa UIN ini, apalagi ilmu hadis itu kan mesti dipakai itu di tempat kosnya masing-masing, itu masjid kosnya masing-masing itu pasti. Dan itu biasanya hebatnya mahasiswa kita kan, kalau penceramahnya tidak hadir ya mesti yang jadi badalnya, jadi penggantinya kan mesti mahasiswa kita. Kalau untuk urusan ceramah kira-kira sekitar 10-15 menit ya saya kira sudah sangat biasa. Menyampaikan satu teks hadis itu dengan diterjemahkan, dielaborasi sedikit saja kan sudah waktunya sudah cukup. Jadi memang ada perbedaan sedikit lah antara pada sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Berarti walaupun di masa pandemi mahasiswa maupun sivitas akademika di ilmu hadis itu tidak menutup kemungkinan ya Bapak ya untuk lebih aktif di bulan Ramadan, untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Oh iya, terutama yang di tengah masyarakat. Iya. Karena kalau di kampus kan memang kegiatannya memang sekarang pandemi kan terbatas. Iya. Kalau di tengah masyarakat ya pastilah ya kayak gitu. Itu yang bisa kami pantau secara langsung dan kita koordinasi kan memang dosen-dosen ya kayak gitu. Tetapi kalau mahasiswa kan laporannya kan umpamanya ke Mbak ini sebagai wakil dari mahasiswa kayak gitu, komunikasinya kan saya tidak bisa langsung satu persatu, tapi laporan-laporan yang masuk ya mereka aktif di tengah masyarakat masing-masing. Bahkan yang di daerahnya masing-masing begitu itu kan seringkali tidak pernah dilihat kamu kuliahnya di prodi apa, mesti pertanyaannya kamu kuliahnya di mana. Ketika jawabnya
UIN, IAIN itu UIN itu ya mesti anggapannya semua sudah paham tentang agama, kan mesti akan diminta untuk maju ke depan, itu menjadi motor penggerak. Yang seperti itu mestinya memang harus tetap kita jaga, kita kembangkan, kita rawat dengan baik potensi-potensi seperti itu. Oke. Nah, menurut Pak Amel sendiri nih yang lebih dekat dengan mahasiswa ya Pak ya, bagaimana pandangan atau sepengetahuan Mbak Amel yang sebagai statusnya ketua HMPS Ilmu Hadis, kesibukan mahasiswa teman-teman dari Ilmu Hadis itu apa aja sih gitu? Kalau di bulan Ramadan ini khususnya teman-teman tuh kebanyakan dari Ilmu Hadis kita itu jadi takmir masjid. Nah, jadi mereka udah ada jadwal imam masjid gitu. Beberapa teman yang di dekat UIN, dekat masjid-masjid UIN gitu, kadang mereka menjadi imam gitu, kadang menjadi penceramah, ngikutin kegiatan-kegiatan berbaur sama masyarakat. Udah itu kalau dari kegiatan HMPS sendiri itu ada kegiatan buka bersama itu Pak. Udah itu juga dari angkatan 2018 mengadakan sendiri 19, 20, 21. Nah, sama kemarin juga ada agenda buka bersama tapi seluruh keluarga Ilmu Hadis. Cuman karena beberapa udah banyak yang pulang kampung, jadi nggak terlalu banyak yang ngehadirin itu Pak. Nah, udah itu juga ada kajian juga kemarin, kajian Ramadan itu diselenggarain dari DEMA sendiri, Dewan Mahasiswa kita. Cuman representasinya dari mahasiswa Ilmu Hadis, dari Bapak Saifuddin Zuhri sama Mas Hafiz juga kemarin ya. Cuman kita online Pak, karena ya ini lagi-lagi pandemi kan. Udah itu juga teman-teman sebagian ada yang udah pulang kampung, udah itu yang di sini tapi pada sibuk gitu. Ya, sibuk di komunitasnya masing-masing ya, kan. Ya itulah hebatnya mahasiswa gitu, utamanya mahasiswa Ilmu Hadis kan, di kampung, di kos-kosan gitu. Itu nyatanya ya memang seperti itu. Tetap produktif di mana mereka berada ya Pak. Iya, Walaupun masa pandemi seperti ini, kita bisa memanfaatkan teknologi yang mungkin bisa menghubungkan kita dengan cara jarak jauh ya Bapak ya. Nah, kalau kita melihat perbedaan antara kegiatan Ramadan tahun lalu sama yang sekarang ini, apa aja sih Pak perbedaan yang signifikan begitu Pak? Ya, gini ya, pandemi ini kan sudah 2 tahun ya, dan kita mengalaminya 3 kali Ramadan gitu. Jadi rasanya itu sudah jenuh ya hidup di tengah pandemi seperti ini. Sehingga ketika awal pandemi di tahun 2020 itu benar-benar mencekam itu, sehingga hampir tidak ada kegiatan yang berarti gitu. Sampai-sampai kegiatan keagamaan pun kan memang pada saat itu sangat dibatasi. Tidak ada ceramah, betul-betul kosong itu, tidak. Masjid saja hanya sangat terbatas, tidak seluruh masjid dibuka. Nah, pada 2021 mulai itu pun juga tidak seluruh masjid juga aktif membuka ceramah. Saya juga hanya dapat jadwal 5 kali itu. Ya, sebulan Ramadan tahun 2021. Nah, sekarang ini sudah hampir semua masjid itu membuka diri, membuka penceramah gitu, sehingga kalau umpamanya saya turuti itu ya, dan teman-teman turuti, bisa dapat 30 kali ceramah. Jadi sudah lewat. Mudah-mudahan ini adalah permulaan yang baik untuk kembali normal di tahun 2023 nanti ya, tahun depan, atau ya masih di 2022 karena hari rayanya besok di 2023 ya. Di 2023. Tahun depan. Tahun depan. Jadi ya sudah lebih bagus, sudah lebih semarak kegiatan daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, kalau Mbak Amel sendiri udah berapa kali mengalami Ramadan selama di UIN Sunan Kalijaga ini? Kalau
Ramadan kemarin juga, tahun lalu di sini juga. Karena baru datang ke sini kan waktu itu ada pemberitahuan kalau kuliahnya itu offline ya Pak, sempat. Terus ternyata ya lagi-lagi UIN di Jogja ini terutama zona merah. Jadi kita onlinein lagi kan. Ya udah jadinya di sini. Tapi waktu dulu kepengurusan tahun lalu ada beberapa kegiatan yang dilaksanain tapi tetap online. Udah itu juga di masjid kampus itu ada tarawih, tapi tarawihnya lagi-lagi dibatasin gitu. Orangnya juga dibatasin kan, pakai jarak juga. Kalau tahun sekarang alhamdulillah adainnya udah kayak normal gitu, udah lumayan normal. Udah itu juga diisi sama dosen-dosen kita kemarin Pak. Ya. Alhamdulillah imamnya kan. Ya. Kemarin Bapak Almakin juga jadi imam di tarawih pertama. Bapak rektor kita juga jadi penceramah Di masjid UIN. kampus. Kampus. Jadi kalau walaupun selama pandemi ini yang sudah berlalu selama 3 tahun ya Pak ya, alhamdulillah progres yang tahun sekarang ini itu lebih baik daripada yang kemarin, sehingga beberapa masjid atau beberapa kegiatan-kegiatan yang seharusnya terjadi yang ada di bulan Ramadan ini alhamdulillah terjalan dengan cukup lancar ya Pak ya. Iya, jauh lebih semarak daripada 2 tahun sebelumnya, dari 2 Ramadan sebelumnya. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan ini adalah akhir ya, sehingga besok di 2023 kayak gitu sudah kembali normal. Harapan besar untuk kita semua. Iya untuk kita semua. Amin. Nah, di samping pembahasan tentang perkas Ramadan nih Pak, kita berbicara tentang langsung dari ilmu hadis. Mungkin ada program atau beberapa program yang bisa ditawarkan dari program studi ilmu hadis untuk para lulusan ilmu hadis, apa saja gitu Pak? Iya, di kurikulum yang dikembangkan oleh Fakultas Usuluddin, khususnya program studi ilmu hadis, itu di sistem kurikulum itu kan harus ada mekanisme tentang kompetensi. Nah, kompetensi lulusan. Nah, kompetensi lulusan itu adalah sebuah gambaran yang disesuaikan dengan mata kuliah yang ditawarkan selama perkuliahan selama 8 semester itu. Nah, kompetensi ilmu hadis itu kita memang mengharapkan di sana, menggariskan bahwa lulusannya nanti itu satu pasti menjadi sarjana yang ahli di bidang studi hadis. Artinya bahwa sarjananya nanti menguasai dasar-dasar keilmuan yang normatif tentang ilmu hadis. Nah, di dalamnya ya pasti tentang hadis. Itu satu. Nah, yang kedua, karena kita memandang bahwa hidup ke depan itu adalah kehidupan yang penuh dengan teknologi. Maka kompetensi keduanya adalah maka sarjana ilmu hadis kita arahkan ketika nanti selesai, pastinya didukung oleh mata kuliah yang ditawarkan, akan menjadi sarjana ilmu hadis yang bukan hanya ahli di bidang hadis yang normatif, tetapi ahli di bidang ilmu hadis dan hadis yang berkaitan dengan teknologi informasi serta berkaitan dengan media sosial. Maka beberapa mata kuliah kita arahkan ke sana. Yang umpamanya mata kuliah tentang hadis dan teknologi informasi. Bagaimana kita menggunakan produk-produk teknologi bisa dipakai untuk membantu melakukan studi hadis, kayak software hadis. Tetapi sebetulnya kita ingin naik sedikit, bukan hanya sebagai user, bukan hanya sebagai pemakai. Maka kita naik sedikit itu yang di bidang itu, nanti mahasiswa kita bekali sedikit lah ya, untuk permulaan. Kalau nanti serius, kalau nanti tertarik bisa melanjutkan ke studi jenjang selanjutnya, tidak mesti ke S2-nya ke studi hadis, tetapi mungkin ke bidang yang lain, yaitu tentang pemrograman hadis. Maka ada mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman
hadis, memperkenalkan. Dan nyatanya walaupun mungkin mata kuliahnya belum begitu banyak SKS-nya, tapi ada beberapa mahasiswa, seingat saya sudah ada 2 mahasiswa yang berani dan bisa menulis tugas akhirnya tentang pemrograman hadis itu. Nah, itu kan peristiwa yang luar biasa membekali itu. Berarti berbagai tawaran yang disediakan, yang ditawarkan oleh program ilmu hadis itu tidak menutup kemungkinan bisa menguasai bidang-bidang lain, begitu ya Pak ya? Iya, jadi tadi yang kedua saya lanjutkan itu bahwa karena sekarang hidupnya kan memang berkaitan dengan teknologi, ke depan kan juga memang dunia teknologi, Iya. maka kita supaya mahasiswa ilmu hadis tidak tertinggal, itu memang kita memasuki wilayah itu, karena itu memang mau tidak mau memang harus begitu. Walaupun karena ini adalah sarjana ilmu hadis, kan tidak mungkin murni dan ahli betul di bidang teknologinya. Kalau itu nanti ada di teknologi informasi ya, tetapi memperkenalkan itu di samping menjadi user pemakai, tetapi juga sedikit memperkenalkan tentang pemrograman. Yang ketiga, kompetensi yang ketiga adalah sarjana ilmu hadis itu nanti kita arahkan untuk faham tentang fenomena sosial. Maka nanti sarjananya adalah sarjana yang di samping menguasai ilmu hadis secara normatif, menguasai ilmu hadis secara teknologi informasi, tetapi juga yang ketiga juga ramah terhadap perkembangan kemanusiaan. Sehingga nanti yang ketiga adalah kompetensi yang ketiga, nanti kita arahkan mahasiswa mampu memotret, mampu melihat, mampu ya syukur bisa menjadi problem solver. Karena jangan sampai nanti sarjana apapun di UIN ini menjadi part of the problem, menjadi bagian dari masalah, apalagi menjadi troublemaker. Wah, itu lebih parah kan. Maka mestinya menjadi problem solver. Walaupun dunia ke depan adalah dunia teknologi, tapi bagaimanapun juga masyarakat itu tetap berkembang, maka supaya bisa memperkenalkan agama yang ramah dalam hal ini yang basisnya adalah studi hadis, maka kita bekali nanti mahasiswa-mahasiswa yang paham tentang perkembangan sosial. Maka mata kuliah yang berkaitan dengan itu kan ada mata kuliah tentang hadis dan fenomena sosial, hadis dan ilmu sosial, metodologi penelitian hadis, tapi yang dikaitkan dengan ilmu sosial. Bahasa teknisnya itu adalah nanti living hadis. Jadi bagaimana mahasiswa, bagaimana sarjana nanti bisa memotret hadis yang live, hadis yang hidup di tengah masyarakat itu, sehingga ternyata normatifnya begitu gitu ya, tetapi prakteknya ketika dipraktekkan oleh masyarakat menjadi begini. Ternyata memang bisa membedakan antara normativitas dan historisitas, agama yang normatif dan agama yang difahami di tengah masyarakat. Karena seringkali kan masyarakat itu belum paham mana agama itu, mana Islam dan mana itu Muslim, mana itu Quran, mana itu tafsir, mana itu hadis, mana itu pemahaman orang terhadap hadis. Seringkali Muslim ya Islam, seringkali tafsir ya Quran, seringkali pemahaman hadis ya hadis. Itu yang tidak boleh berubah itu kan Qurannya, hadisnya, Islamnya. Tetapi Muslim itu kan orangnya yang memahami, mengamalkan hadis. Maka yang ketiga ini juga kita ajarkan, sehingga ketiga ranah itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang baik untuk sarjana ilmu hadis ke depan. Berarti dari ilmu hadis sendiri itu menyediakan tidak hanya di fokus studi hadis saja ya Pak ya, juga menawarkan dari berbagai segi lainnya, tidak hanya di bidang
kajian ilmu hadis saja, juga juga sebagai teknologi, dan juga nanti bagaimana di publik nanti, di masyarakat nanti. Nah, menurut Mbak Amel nih, bagaimana sih perkembangan mahasiswa ilmu hadis itu sendiri yang mungkin dari sejak zaman Mbak Amel sampai sekarang gitu? Alhamdulillah, ya benar kata Bapak tadi, ada mahasiswa ilmu hadis itu yang bahan skripsinya tuh dari teknologi, mereka menciptakan teknologi hadis. Nah, itu dikenalin ke HMPS kita. Cuman di HMPS masih mempelajari, masih melogin, masih kita kuasai Pak, untuk kita kenalin ke mahasiswa ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga dan terkhususnya di Indonesia gitu. Mau disebarluasin. Cuman masih kita kembangin dulu di bagian HMPS-nya, di bagian kepengurusannya untuk kita kuasai. Nah, itu di situ tuh kayak ensiklopedia hadis. Nah, jadi tentang matan dan hadis itu gimana, misalnya kita mau cari hadis itu dari mana. Nah, bisa di situ tentang biografi, tentang biografi dosen juga ada di situ. Bakalan mau dimasukin juga dosen mahasiswa hadis, dosen hadis UIN Sunan Kalijaga. Semoga kedepannya HMPS bisa menjadi pelopor untuk pengumuman hadis di PT KIN se-Indonesia ya Mbak Amel ya. Nah, bentar lagi kan kita juga akan menerima mahasiswa baru angkatan 2022 nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara memberikan motivasi kepada mahasiswa baru ini biar perspektif mereka tentang ilmu hadis itu tidak hanya tok ilmu hadis saja gitu. Jadi mereka mengenyam pendidikan di ilmu hadis itu juga bisa memiliki pandangan yang lain gitu. Bagaimana sih Pak tanggapan dari Bapak itu? Ya, kalau model seperti itu kita biasanya menggunakan dua model Mas. Satu, kita memberi penjelasannya, kita mengkampanyekannya itu kepada siswa-siswi sebelum masuk ke UIN, sebelum memilih itu. Jadi kita setiap tahun punya kegiatan benchmarking itu ke pesantren-pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan yang biasanya kita yang ambil mudahnya adalah yang memang sudah punya jaringan dengan kita. Di antaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan alumni. Nah, kita berkunjung ke sana, kita memberi pencerahan pada mereka bahwa itu tadi, bahwa berbicara hadis, belajar hadis itu jangan dibayangkan seperti belajar hadisnya di pesantren, hanya mengejar, itu bagus ya untuk penguasaan teks, hanya belajar katakanlah membaca kitab Sahih Bukhari kalau yang advance, tetapi kalau yang rendah mungkin membaca kitab hadis Arba'in An-Nawawi ya, gitu. Tapi bukan hanya itu, tetapi sampai kepada problem keilmuan dan perkembangan dengan teknologi hari ini, termasuk tadi perkembangan tentang problematika kemasyarakatan. Nah, biasanya kita tampilkan pada mereka, promosikan bahwa ayo, umumnya contohnya tentang teknologi. Itu. Punya HP gitu, punya HP. HP dipakai untuk apa? Gitu. Biasanya kan kalau anak-anak kan masih nge-game ya gitu. Ayo sekarang di Play Store ya itu umpamanya. Atau mungkin di di browsernya umpamanya kita tampilkan, coba ketik carihadis.com umpamanya ya gitu. Itu kan kita tampilkan, oh ternyata nyari hadis menjadi gampang ya dengan teknologi. Tertarik enggak? Tertarik. Kalau tertarik, masuk ke Fakultas Suluddin, prodi ilmu hadis, nanti kita ajari cara menggunakan teknologi itu. Tetapi lebih lanjutnya ya cara menciptakan teknologi itu. Itu biasanya setelah itu. Ketika sudah masuk ke sini, ya biasanya kan memang ada penjelasan kan ketika awal-awal di ospek ya gitu itu, termasuk itu tadi sistem kurikulum, sistem perkuliahan, termasuk tadi kompetensi. Ketika lulus jadi apa? Lulus tidak mesti harus jadi dosen gitu. Bisa jadi sukses iya. Yang sekarang umpamanya ini yang memprogram ini, yang memprogram tadi yang dikenalkan Mbak Amelia itu, ini kan juga alumni ilmu hadis itu ya memang dia bisa menciptakan program yang baru karena dia kuliahnya hadis, ngerti materinya, termasuk juga ngerti teknologinya, sehingga dia bisa menciptakan program yang bisa lebih familiar, yang bisa dipakai oleh mahasiswa-mahasiswi atau bahkan mungkin
nanti HMPS se-Indonesia Iya. bisa memakai itu yang berkaitan dengan itu. Nah, itu kan loncatan yang luar biasa untuk Iya. ilmu hadis. Dan alhamdulillahnya kemarin saya baru saja rapat PPSB, program beasiswa sandi berprestasi, dari 13 kursi itu sudah lewat 500 yang daftar. Itu peminatnya luar biasa ya, Sangat itu banyak ya. banget. Wah, sangat melimpah ya, kita hanya tinggal nanti kita kalau dari 13 kursi yang daftar lewat dari 500 itu kan kita mudah untuk mencari bibit yang lebih unggul. Nah, itu untuk menandakan bahwa peminat sekarang untuk studi hadis sudah meningkat dan luar biasa. Nah, dari HMPS Ilmu Hadis sendiri itu bagaimana sih branding untuk mahasiswa baru ke depannya gitu? Apa aja sih yang bisa dikasih tahu ya, bisa ditampilkan, diaplikasikan untuk mahasiswa baru 2022 nanti? Kalau di kita dari HMPS-nya itu kita ada media. Nah, Instagram, kita punya Facebook juga, kita juga punya YouTube. Nah, di YouTube itu kemarin juga dari podcast, tapi cuman audio, Pak. Itu kita memperkenalkan apa itu ilmu hadis, terus ilmu hadis di UIN, gimana jalur masuknya. Itu kan lagi-lagi tetap media ya, nggak jauh dari era digital sekarang. Udah itu di YouTube-nya juga ada. Itu ntar kita branding, karena kan kita juga punya asosiasi ilmu hadis ya, Pak. Ya. Nah, dari situ juga kita minta tolong kita saling sharing untuk membranding ilmu hadis gitu. Nah, kalau juga dari kegiatannya, agar mereka tahu apa aja kegiatan kita, HMPS kita sebenarnya bukan tentang hadis doang kok, bukan tentang akademik doang gitu. Tetap ada kan, kita futsalnya juga ada, badmintonnya juga ada gitu. Nah, itu diperkenalkan dari media juga, tetap branding di era digital. Kita memanfaatkan media begitu ya, Mbak? Iya, benar. Baik teman-teman semuanya, sangat menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru jangan sungkan, jangan pusing mau milih apa. Ilmu hadis tetap masih juaranya teman-teman. Baik, mungkin sekian podcast ramadan kita pada kesempatan kali ini. Saya Lafisa Putra sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Bapak terima kasih. Abel.